Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, secara pribadi, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Muhammad Baihaqi SEMM dan teman-teman semua kelas 4KA. Baik, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang bagaimana sih cara mengembangkan dan menentukan strategi dalam penetapan harga. Sama-sama kita ketahui bahwa harga merupakan elemen penting dalam dunia bisnis, apalagi jika kita memposisikan sebagai seorang pemasar. Apalagi sebagai konsumen, tentu harga menjadi hal yang sangat penting ketika memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Pertanyaannya, kenapa sih harga sangat penting? Salah satunya karena harga dibentuk agar menghasilkan pendapatan. Jelas kita sebagai perusahaan ingin menghasilkan pendapatan. Melalui apa? Melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produk dengan baik dan tepat. Jangan sampai kita menentukan harga terlalu over atau juga terlalu under dari sebuah produk tersebut. Tujuannya agar konsumen bisa tertarik, mau membeli produk yang kita tawarkan, dan tentu saja perusahaan mendapatkan keuntungan. Dan juga nilai dari produk tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Nah, apa sih harga itu? Menurut Kotler dan Keller, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, serta harga juga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran yang disesuaikan dengan fitur produk, saluran yang digunakan, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Itu definisi harga menurut Kotler dan Keller. Kemudian tentang fleksibilitas harga. Harga ini bersifat fleksibel, artinya harga itu sangat cepat untuk berubah. Apa yang mempengaruhi perubahan harga ini? Di sini kita bisa melihat ada 4 variabel yang menentukan fleksibilitas harga. Yang pertama pelanggan, 2 legalitas, 3 biaya, 4 kompetisi. Yang pertama pelanggan. Harga sangat tergantung persepsi dari pelanggan. Nah, dari sisi pelanggan, apa kekuatan yang bisa menentukan harga? Mungkin salah satunya bisa kita lihat ialah permintaan. Apakah permintaan itu elastis atau tidak? Kemudian yang kedua, faktor legalitas. Nah, di sini berkaitan dengan peraturan. Peraturan ini seperti apa yang mempengaruhi harga? Misal, regulasi dari pemerintah. Dan yang ketiga, kita lihat juga ada biaya. Biaya mempengaruhi fleksibilitas harga. Faktor apa yang mempengaruhi harga? Kita tahu bahwa harga itu ada 2, ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya variabel ini yang menentukan harganya. Kalau harga itu akan ditekan, dari mana kita akan bisa menetapkannya? Kita bisa ambil dari memanfaatkan skala ekonomis. Dengan produksi yang lebih banyak, maka kita akan menekan biaya tetap per unit, sehingga kita bisa menetapkan harga lebih rendah. Kemudian yang keempat ada faktor kompetisi. Nah, kompetisi apa ini? Kompetisi ini misalkan berupa penawaran dari pesaing dengan produk yang sama. Nah, pesaing-pesaing itu mungkin menetapkan harga lebih tinggi. Kalau pesaing itu menetapkan harga tinggi, lalu apa yang harus kita lakukan? Biasanya, persaingan yang menetapkan harga tinggi itu membatasi masuknya pesaing-pesaing baru, membatasi masuknya kompetitor. Yang menjadi masalah, bagaimana kalau pesaing itu menetapkan harga
lebih rendah dari harga yang kita miliki. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu kita harus punya strategi untuk menetapkan harga agar nantinya bisa bersaing dengan harga yang telah ditetapkan oleh pesaing tersebut. Mungkin kita akan melihat dari sisi kebutuhan pelanggan, kita akan melihat dari fitur produk, kita bisa melihat dari sisi kepuasan pelanggan, dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menetapkan harga lebih bisa bersaing. Nah, itu terkait fleksibilitas harga. Kemudian, nah ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan ketika menetapkan sebuah harga. Kalau bahasa kerennya dikatakan common pricing mistake. Yang pertama, perusahaan gagal dalam menentukan harga dengan menghitung biaya margin secara tradisional. Dan yang kedua, perusahaan gagal juga dalam merevisi harga untuk memanfaatkan perubahan pasar. Nah, padahal pasar selalu berubah. Tidak mungkin harga tidak mengikuti. Bisa jadi kita malah mendapatkan kerugian. Yang ketiga, menetapkan harga secara independen dari sisa bauran pemasaran. Yang keempat, kegagalan untuk memvariasikan harga berdasarkan item produk, segmen pasar, saluran distribusi, dan kesempatan pembelian. Kita bisa memanfaatkan ini tergantung siapa yang akan membeli produk kita. Tidak mungkin ketika kita menargetkan yang high class tapi harganya murah, padahal mereka pasti menganggap harga itu adalah jaminan dari suatu produk itu sendiri. Sehingga bagaimana cara membentuk harga yang benar. Oke, berikut adalah penentuan harga dan psikologi konsumen yang perlu kita pahami terkait dengan harga. Biasa disebut consumer psychology and pricing. Yang pertama ada reference range atau harga referensi. Yang kedua price quality reference atau asumsi harga dari kualitas. Yang ketiga price ending atau metode akhiran harga. Yang pertama harga referensi. Harga referensi merupakan perbandingan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler yang pada umumnya yang terpasang. Contohnya ketika memasangkan mendisplay produk kita di department store, kita mendisplay produk itu di samping pesaing yang memiliki harga yang mahal dan menunjukkan bahwa produk kita memiliki kelas yang sama dengan pesaing tersebut. Kemudian yang kedua, asumsi harga dari kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Jelas saja ketika produk itu mahal, maka kualitasnya akan bagus, padahal tidak juga. Tapi konsumen sering sekali memiliki persepsi seperti itu. Penetapan harga pencitraan ini sangat efektif sekali untuk produk-produk yang mewah seperti mobil mewah, parfum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentang metode akhiran harga. Akhiran harga adalah harga yang berakhir dengan angka ganjil. Metode ini merupakan salah satu strategi penetapan harga yang di akhir yang saat ini banyak digemari oleh pelaku bisnis. Hal ini dirasa cukup berhasil untuk menarik banyak konsumen dalam membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Namun perlu diingat bahwa bagaimana penerapan strategi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, namun juga memikirkan kepentingan konsumen itu sendiri. Baik, kemudian saya akan memberikan contoh kasus serta pembahasan tentang penetapan harga sesuai materi di atas.
Kali ini saya akan memberikan contoh kasus strategi harga dengan metode psikologi konsumen, bahwa produk sengaja dibuat tidak laku, tetapi dengan tujuan agar penjualan meningkat. Ada strategi penjualan yang sangat ampuh, tetapi tidak disadari oleh konsumen. Strategi ini mungkin terkesan nyeleneh, tapi percaya atau tidak, ini sangat ampuh untuk meningkatkan penjualan produk. Strategi ini adalah dengan menawarkan produk yang sengaja dibuat supaya tidak laku di pasaran. Yang anehnya, kok bisa produk tidak laku tapi efektif dalam meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah trik marketing di mana agar kita bisa mempengaruhi psikologis pelanggan untuk membeli produk kita lebih banyak lagi. Namanya adalah decoy effect atau harga yang tidak bernilai. Decoy effect adalah sebuah fenomena di mana konsumen cenderung akan mengganti pilihan di antara dua opsi jika diberikan opsi ketiga yang tidak seimbang. Sebuah bagian ilmu psikologi marketing yang telah digunakan secara luas oleh berbagai produk dan layanan dalam menetapkan opsi dan strategi demi mendongkrak penjualan dari produk yang ingin dijual lebih banyak. Nah, contohnya begini, ketika Anda pergi ke coffee shop untuk menikmati kopi favorit Anda, terdapat dua ukuran kopi yang dapat Anda pilih. Yang pertama adalah kopi ukuran kecil dengan harga misal Rp15.000 dan ukuran besar dengan harga Rp30.000. Nah, ukuran mana yang akan Anda pilih? Kalau Anda merupakan kebanyakan orang, maka Anda akan memilih ukuran yang kecil saja. Kenapa? Karena dianggap harganya tidak terlalu mahal dan pas di dompet. Tetapi bagaimana jika sekarang ada tiga opsi, tiga ukuran yang dapat dipilih? Yang pertama ukuran kecil dengan harga Rp15.000, kemudian yang kedua ukuran sedang atau medium dengan harga Rp25.000, dan yang ketiga ukuran besar dengan harga Rp30.000. Nah, sekarang mungkin pilihan Anda akan berubah. Anda mungkin akan mempertimbangkan ukuran medium. Tetapi tunggu dulu, harga medium ternyata hanya berbeda Rp5.000 dengan ukuran kopi yang besar. Dengan selisih Rp5.000 saja dengan ukuran yang besar, penjual nanti akan mengingatkan Anda, apa tidak sekalian saja beli yang ukuran besar. Selisihnya cuma Rp5.000. Nah, mulai berubah untuk mempertimbangkan ukuran yang lebih besar. Cuma menambah Rp5.000 dapat ukuran yang besar. Nah, saat Anda memutuskan untuk membeli ukuran yang besar karena dianggap lebih menguntungkan, selamat bagi Anda karena Anda terkena decoy effect. Nah, ini artinya jika menggunakan produk decoy akan meningkatkan penjualan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal yang tidak Anda sadari adalah saat ada dua pilihan tersedia, orang akan cenderung lebih susah menentukan pilihan. Kita akan selalu membuat perbandingan dari opsi-opsi yang tersedia dalam rangka menilai pilihan mana yang menguntungkan bagi kita. Nah, disinilah kemudian konsumen mudah terpengaruh oleh decoy effect. Decoy effect ini sudah terbukti menjadi salah satu teknik yang sangat powerful dalam strategi pricing dan marketing yang bisa Anda lakukan. Dengan mengaplikasikannya secara tepat, Anda dapat meningkatkan penjualan untuk opsi produk yang paling menguntungkan bagi Anda. Baik, demikian tadi video kali ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi